Kalian pasti udah lihat trailernya atau belum itu apa sih No? Kok tiba-tiba ada kayak mangaka Chainsaw Man bikin hal baru. Sebenarnya bukan hal baru. Jadi 1726 itu adalah sebuah kumpulan dari one-shotnya Fujimoto yang digabungkan dalam 2 buku dan dijadikan satu anime. Tapi hari ini gue nggak mau nge-review animenya dulu karena sebenarnya mungkin ini video keluarnya telat. Jadi kayak udah tayang, udah pada bisa nonton. Dan ya gue belum nonton karena ya pas gue syuting ini belum keluar. Dan hari ini gue mau fokus ngebahas ininya, bukunya 1721 sama 2226. Kumpulan one-shot Fujimoto sebelum Chainsaw Man, Look Back, dan bahkan Goodbye Eri. Bahkan sebelum Fire Punch kalau kalian ngikutin Fujimoto. Dan gue akan sangat rekomendasiin kalian ya buat para wibu yang pengen sensasi berbeda, pengen ngerasain sesuatu yang berbeda, atau di tahap umur yang kayak gue gitu, kayak nggak bisa ngikutin yang berkepanjangan gitu, kayak nggak kelar-kelar, lama gitu segala macam. Lagi pengen sensasi yang sekali baca selesai, gue akan wajibin kalian beli 1721 dan 2226 dimanapun kalian bisa menemukan. Kayaknya di banyak toko buku lah ya. Gue beli yang versi Inggris tapi. Kalau nggak salah udah ada yang versi Indonesianya. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong di bawah. Jadi, sebagus apa sih buku 1721? Ini menceritakan tentang apa, No? Bagaimana dengan 2226? Buat kita yang belum baca, ini tentang apa, No? Tenang aja. Ini review bukunya. Oh ya, lupa. Jadi Tatsuki Fujimoto Sensei adalah mangaka yang memulai karirnya itu dari one shot alias manga yang sekali baca kelar. Jadi sebelum Fire Punch, sebelum Chainsaw Man, sebelum apalagi dua itu sih yang paling terkenal ya. Dia itu tuh memulai, well gue nggak tahu ya lebih detailnya, tapi yang paling cukup terkenal adalah one shot ini yang sekarang dikumpulkan jadi satu buku. Kalau nggak salah dulu one shot itu di semacam acara Shonen Jump atau apa gitu, atau Shueisha, gue lupa sorry. Tapi intinya dia itu dulu suka bikin one shot yang diterbitin gitu loh di tabloidnya gitu ya buat sekali baca. Dan orang-orang pada suka, dan pada saat itulah dia mulai berkembang karirnya. Dan ini adalah satu hal yang bikin lu pada juga kesel sama nih orang. Jadi ini untuk kumpulan cerpen dia, gue gak tau bisa dibilang cerpen apa nggak, tapi gue akan bilang cerpen ya. Pokoknya kumpulan cerpen dia ini itu tuh sempet nggak tayang-tayang, telat banget tayangnya. Gara-gara apa tau nggak? Dan dia curhat sendiri gitu di bukunya, dia malas gambar cover. Mangaka macam apa ini? Nyebelin banget. Tapi ya gimana nggak nyebelin, karya dia tuh bagus-bagus. Jadi gue sih jatuh cinta banget sama karya-karya dia. Gue seneng banget sama baca-baca karya dia. Dan gue akan jelasin gitu, ini cerpennya tentang apa, one shot tentang apa, dan kenapa kalian mesti baca. Pertama, secara gambar lu bisa lihat ya, lumayan udah dibagusin, lumayan udah diseriusin. Jadi nggak yang kayak gambarnya One di One Punch Man lah, tenang aja. Walaupun tidak sebagus let's say manga-manga 2025 lah ya, yang gambarnya jauh lebih niat, lebih main perspektif dan lain-lain. Fujimoto lebih fokus sama cerita menurut gue. Dia lebih berfokus sama tempo bercerita, plot, dan ekspresi muka orang, dan ngegambar cewek cantik itu. Cewek cantik yang realistis, bukan cewek cantik anime. Jadi kalau kalian emang anaknya gambar banget, pengen apa-apa yang flashy-flashy, tentu saja manga ini sangat-sangat tidak cocok buat kalian, karena manga ini lebih berfokus kepada realismenya dan juga plotting ceritanya. Walaupun ada abstrakismenya, tapi ya itu pun juga kayak masih coretan yang nggak terlalu menyenangkan buat orang yang udah biasa baca, let's say kayak Kagurabachi, My Hero Academia, dan lain-lain. Gue sih berharap nanti di animenya nggak berubah banyak-banyak sih ya, jadi tetap dengan style gambarnya dan diperbagus aja gitu, di elevate gitu. 1721 kita dapat beberapa judul one shot, ada 4, yaitu adalah, ini gue lupa judul Jepangnya, coba gue cari ya, karena ini sebenarnya yang bagus judul Jepangnya, bukan judul Inggris ini, tapi judul Inggrisnya adalah A Couple Clocking Chicken Were Still Kicking in the Schoolyard, yang dimana sebenarnya ini mainan kata-kata Jepang gitu, yang sebenarnya oh ini dia ada niwa torigaita. Nah gitu, jadi permainan bahasa Jepang, niwa tori gaita. Bahasa Inggrisnya kalau nggak salah lebih ke ada dua ayam yang ada di taman Ita. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang dunia yang tiba-tiba diinvasi alien dan manusia kalah. Dan kebetulan manusia-manusianya itu udah pada mentong, tapi tersisa 2 sosok yang menjadi ayam di lingkungan sekolah. Jadi itu kocak banget, aliennya tuh pada apa ya, mengadopsi culture Jepang, culture manusia pada saat itu. Jadi pada sekolah, jadi pada sarapan, jadi pada belajar gitu ya, pakai fashion-fashionnya manusia juga, cuman badannya badan alien. Tapi mereka itu susah untuk membedakan mana manusia, mana hewan gitu dari muka, karena mereka sulit gitu ngeliat muka, mereka lebih ngeliat bentuk. Jadi ada manusia yang pakai topeng ayam berusaha untuk bertahan hidup. Nah, apa jadinya ketika salah satu alien di situ sadar kalau mereka itu sebenarnya bukan ayam tapi manusia. Jadi ada salah satu
satu plot yang kocaknya juga gitu. Kenapa si ayam itu bisa bertahan di sekolah gitu, dirawat? Karena alien-alien di situ, di culture-nya, di bungkanya situ, itu tuh mereka nggak suka ayam, mereka jijik kalau makan ayam gitu. Jadi ayam tuh dipelihara hidup aja gitu sampai mati, tapi nggak dimakan-makan, nggak dipotong kayak manusia. Dan tiba-tiba ada satu alien pindah dari planet lain dan dia itu suka banget sama ayam. Nah itu gimana tuh kira-kira tuh kisahnya? Nah lu baca dah tuh. Niwa Torigaita. Yang berikutnya adalah Sasaki Stop a Bullet. Ini menurut gua yang paling abstrak dan yang paling open interpreted banget. Kisahnya tentang seorang murid yang jatuh cinta sama gurunya dan bener-bener cinta gitu ya, bener-bener mengagumi gurunya sampai menganggap gurunya itu adalah dewa. Sampai suatu hari tiba-tiba ada penjahat yang menyerbu mereka ke ruang kelas dan membawa pistol dan ingin memaksa gurunya untuk melakukan sama dia. Nah, apakah yang akan terjadi? Wah, ini emang premis-premisnya nyebelin nggak lu kalau ikutin Fujimoto, premis ceritanya tuh kayak nih orang kenapa sih gitu loh. Nah, banyak banget orang yang suka sama Sasaki Stop a Bullet ini. Banyak banget personal favorit orang-orang, favoritnya di sini. Gue suka tapi bukan favorit gue. Gue akan kasih tahu favorit gue yang mana. Favorit gue adalah yang berikutnya, Love is Blind. Ini yang paling gue suka. Ini yang paling gue nikmatin. Ini yang pas gue baca dulu gue ketawa banget, gue sampai sebel banget, gue sampai kayak gimana gitu. Bahkan sampai penggambarannya tuh lebay banget dan kayak gue ngebayanginnya tuh kayak intens komedi dan sesuatu yang luar biasa, ketahan dan emosional dan nggak kelar-kelar dan levelnya nggak boleh diganggu. Pokoknya keren banget. Premisnya menceritakan tentang ketua OSIS yang pengen menyatakan cintanya ke satu-satunya anggota OSIS di sekolah itu. Tapi selama perjalanannya dia diganggu mulu sama guru, sama orang dan lain-lain. Udah sesimpel itu aja. Ketika dia lagi pengen serius nyatain cintanya, tapi diganggu mulu di jalan. Gak penting kan? Tapi seru. Lu baca deh, itu seru banget, itu nikmat banget, itu favorit gua. Lu baca dan coba lu komen di bawah kalau lu udah baca. Yang terakhir kembali ngobat ya, itu Shikaku. Jadi kayak cerita tentang top assassin versus orang yang nggak bisa dibunuh. Yang ceritanya bener-bener welelelo, yang dimana top assassin ini ditantang sama orang immortal ini untuk ngebunuh dia. Sesimpel itu. Nah, gimana coba kelanjutannya? Nggak tahu. Lu baca sendiri aja. Atau nonton kalau misalnya udah ada. Tapi gue saranin lu baca dulu sih. Sumpah, lu baca dulu. Emang geblek tuh Fujimoto Sensei. Oh, by the way, kenapa sih namanya 1721? 1721 tuh umurnya Fujimoto. Jadi dia bikin ini di umur 17 tahun sampai umur dia 21 tahun. Gila nih orang. Berikutnya 2226, udah pasti dong di umur 22 sampai 26. Di sini gambarnya jauh lebih bagus, ceritanya jauh lebih kompleks tapi lebih horny in my opinion. Seriusan di sini dia lebih menunjukkan puberitasnya dia dibandingkan 17 di sini Bapak Fujimoto Sensei. Dan seperti biasa ada 4 cerpen di sini. Yang paling gue suka adalah Mermaid Rhapsody ya. Ini cerita bagus banget, Kalah Rental Girlfriend, tentang orang yang jatuh cinta sama Putri Duyung. Tapi di sini Putri Duyungnya itu makan orang. Nah lo, gimana tuh? Nah ini buat lu pada yang bilang wak nih ya, siap-siap nggak usah baca dan nggak usah ikutin video ini ya, karena ini adalah Jepang udah dari dulu kayak begini dan lu kalau nggak kuat ya udah. Namanya adalah Woke Up as Girl Syndrome. Jadi seorang cowok yang tiba-tiba terbangun dan kena penyakit. Pada saat dia terbangun itu dia berubah jadi perempuan. Jadi di sebuah dunia ini ada penyakit yang dimana tiba-tiba lu bisa tahu-tahu bangun-bangun udah gede jadi cowok, tapi suatu hari berubah total jadi perempuan. Bahkan gak hanya badan lu yang berubah jadi perempuan, gak hanya kelamin lu yang berubah jadi perempuan, tapi sifat-sifat lu, kecenderungan lu, dan lain-lain itu bahkan benar-benar berubah. Meanwhile, dia udah punya pacar. Nah lo, terus gimana tuh pacarannya? Nah, sebegitulah nyebelinnya lu baca karya-karya Fujimoto Sensei gitu. Kayak, di orang makan apa sih gitu. Lu penasaran nih orang ada masalah apa gitu sama hidupnya. Kan biasanya kan seniman-seniman tuh kalau kalian lihat gitu ya, ada kayak trauma masa lalu atau apa gitu yang dia salurkan menjadi energi untuk berkarya. Nah, lu coba pikirin nih Fujimoto, masalahnya apa sama hidupnya? Ini yang menurut gua paling relatable dan lebih lurus-lurus aja moralnya. Ini ngomongin masalah keluarga, yaitu adalah Nayuta of the Prophecy, yaitu tentang seorang kakak yang tiba-tiba dari dulu udah ada banyak orang meramalkan akan lahir perempuan yang merupakan seorang mage bertanduk gitu loh. Nah, ketika dia adalah mage bertanduk yang lahir, udah pasti dia adalah penyebab kiamatnya dunia. Meanwhile, lu dari dulu dididik untuk menyayangi adik lu dan melindungi adik lu dari bahaya. Tapi bagaimana ketika adik lu adalah penyebab kiamat dunia? Nah lo, gila, premis-premisnya tuh nyebelin banget. Kalau lu orang yang suka baca karya-karya fiksi, lu bakal bete dengerin premis-premis yang tadi gue bacain. Kayak, apa sih? Gimana ceritanya? Lagi-lagi lu baca. Gue gak mau spoilerin, gue cuma kasih tau premis-premisnya aja. Dan yang terakhir, gue gak mau ceritain premisnya apa. Buat yang udah baca, lu pasti tahu kenapa. Gue akan bacain aja judulnya.
Judulnya adalah Sister, dan dia tuh ada notes di Sister. Jadi Fujimoto tuh setiap di bukunya ini ada kayak pesan komentari dia gitu loh terhadap karya sendiri. Dan dia ngomong kayak gini. This piece of fundamental to look back, considering it began with a color page. With I'm grateful to Jump SQ editorial for publishing it. Jadi Sister itu cikal bakal look back. Jadi kalau kalian suka banget sama movie Look Back atau sama gua ada Look Back. Bukunya Fujimoto yang Look Back, ini cerpennya lagi, one shotnya lagi yang lebih lama, lebih tebal. Sister adalah fundamentalnya, fondasi untuk ngebuat Look Back. Dan gue sangat rekomendasikan kalian baca dulu sebelum kalian nonton 1626 di mana sih, Prime ya kalau nggak salah. Saya tidak di-endorse, saya tidak disponsori, tapi gue akan segera nonton abis gue bikin video ini. Dan menurut kalian gimana? Apakah gue perlu bikin review per episode 1? Karena kalau nggak ditonton pun gue nggak masalah. Tapi lu pada mau nggak dengerin gue yapping satu episode shot Fujimoto di Eno Bening yang jatah uploadnya sehari satu? Rela nggak kalian? Apa? Jangan bang segala macam, atau kalian bodo amat bang? Karena kalau view sedikit pun nggak apa-apa, asalkan lu pada rela dan siap gitu bilang kayak gue udah ready bang. Itu aja. Gue cuma butuh support itu aja. Views kecil bukan urusan lo. Tapi kalian mau nggak dengerin? Komen di bawah. Jadi ya itu aja ya ping gue sama obsesi gue. Gue seneng banget ngobrol, gue seneng banget bagiin hal-hal aneh ke kalian. Sampai hal-hal aneh kayak gini, semoga kalian terus nemenin keanehan-keanehan gue dan keseruan gue menjelajahi dunia-dunia bacaan-bacaan buku manga kayak gini. Apa kalian setuju gue review-review manga juga ke depannya? Komen di bawah. Aduh, by the way, lidah gue kepleset mulu, udah palu dimarahin sama sensei gue. Mangga, baca itu mangga, bukan manga. Mangga. Kalau kalian suka sama overthinking manga kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1 seperti yang tadi gue bilang. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Jir, gue pengen segera nonton. Jadi ya jangan spoiler lo. Wah, komen yang bener-bener aja dah. Yang nggak spoiler sih, tapi bisa jadi ada yang tambahin atau ada yang dinin. Atau yang udah pada nonton, coba komen di bawah mana yang lebih bagus. Oh ya, jangan lupa ngobrol-ngobrol sama gue, kabar-kabar sama gue, lihat video-video gue, story-story gue di Instagram dan juga di TikTok. Follow gue di sana ya. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, Fujimoto, please, shortnya bagus. Anime siapa yang garap kayaknya beda-beda studio. Ntar gue cek. Stay clean and sound.